Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama terdiri dari saya sendiri yaitu Alfaisi, kedua Cindy, ketiga Marsha, keempat Irman, dan kelima Ahmad. Di sini kami akan mereview 3 buah jurnal. Yang pertama jurnal dengan judul Analisis Terowongan Tambang menggunakan metode Q-System dan Rock Structural Rating atau RSR BMK 14 CP Bara Mitra Kencana. CP Bara Mitra Kencana merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Di dalam CP Bara Mitra melakukan rencana untuk mengambil batu bara dengan metode tambang bawah tanah, sehingga memerlukan sebuah terowongan untuk dapat mengambil batu bara tersebut. Pada saat pengambilan batu bara di BMK 14 terdapat 2 jalur masuk tambang, yaitu jalur transportasi lori dan jalur masuk pekerja. Pada tahun 2018 terjadi ambrukan atas runtuhnya jalan masuk pekerja. Akibat dari kejadian ini target produksi tidak mencapai karena para pekerja memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke front kerja dengan memasuki jalur transportasi lori. Untuk menanggulangi hal tersebut, CP Bara Mitra rencana melakukan kegiatan pembuatan terowongan kembali agar dapat melakukan pemasangan penyangga pavement. Pada saat kondisi penyangga di BMK 14 jalur masuk pekerja yaitu menggunakan atau memakai penyangga jenis kayu dengan derby set. Ambrukan di BMK 14 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu karena banyaknya kekar yang dijumpai di sekitar terowongan. Kekar merupakan bidang lemah berbentuk rekahan yang dalam dan lebar pada batuan dan disebabkan ketidakmampuan batuan untuk menahan tekanan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan pada 2 buah lapisan batuan yang ada di BMK 14 yaitu batu lano dan batu bara, didapatkan jumlah kekar yang terdapat di batu lano berjumlah 13 buah dan jumlah kekar yang terdapat pada lapisan batu bara sebanyak 12 buah kekar. Terdapatnya penyangga yang patah atau patahnya penyangga bisa disebabkan karena kurangnya perawatan dan juga banyaknya kekar yang ada. Dan selain itu, ketidakmampuan penyangga untuk menahan tekanan dari batuan untuk penyangga tidak tahan dari tekanan batuan. Dalam hal ini, penentuan rekomendasi penyangga yang tepat diperlukan untuk mencegah terjadi kembali ambrukan pada terowongan tambang BMK 14. Menurut Barton dan kawan-kawan 1988, Q-System sebagai salah satu dari klasifikasi massa batuan yang dibuat berdasarkan studi kasus lebih dari 200 kasus dan memiliki 6 parameter yang didapatkan dalam studi geologi. Dalam penempatan metode Q-System, deskripsi setiap parameter yang berbeda sangat terperinci, misalnya joint wrongness dan joint alteration, di mana secara terpisah, dan metode ini dapat mempertimbangkan pengaruh dari tegangan induksi yang diakibatkan oleh penggalian terhadap kestabilan galian. Hal inilah yang mendasari perlunya pengklasifikasian massa batuan, di mana setelah mengetahui klasifikasi massa batuan dibantu dengan perhitungan excavation span ratio atau ESR, barulah dapat diketahui bagaimana penanganan yang tepat dalam penggalian terowongan tersebut. Sementara itu, untuk metode dari Rock Structural Rating atau SRR mengamati 3 parameter, yaitu yang pertama yaitu parameter A atau dengan keadaan geologi, parameter B dengan keadaan geometri, dan parameter C adalah efek aliran tanah. Metode SRR dapat mempertimbangkan arah dari struktur geologi dan arah dari penggalian terowongan, dan juga mempertimbangkan jenis dari batuan kekerasan dari batuan dan jarak dari struktur geologi. Kedua klasifikasi tersebut memiliki metode yang berbeda, namun dalam menentukan rekomendasi penyangga yang tepat haruslah digunakan untuk terowongan kedua, haruslah digunakan metode itu berdua.
Metode ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kekuatan dari terowongan. Selanjutnya untuk jurnal ini akan dibahas atau dilanjutkan oleh Cindy. Terima kasih. Selanjutnya untuk metode penelitian pada jurnal atau tugas akhir ini terbagi atas dua, yaitu variabel penelitian dan juga jenis data. Untuk variabel penelitiannya sendiri itu terdapat struktur geologi berupa kekar, patahan, lipatan, dan juga aliran air tanah pada daerah yang diteliti. Hasil yang didapatkan akan digunakan dalam parameter, akan dihubungkan ke dalam parameter ke sistem dan juga rock struktur rating untuk mengetahui nilai kelas batuannya, massa batuannya. Lalu yang kedua ada teknik pengolahan data. Untuk mendapatkan nilai kelas massa batuannya sendiri dengan metode K-System dapat diolah dengan parameternya yang dibutuhkan ada RQD atau Rock Quality Designation, ada Joint Set Number, Joint Roughness Number, Joint Alternation Number, Joint Water Reduction Factor, dan juga Stress Reduction Factor. Yang kedua ada analisis rekomendasi penyangga berdasarkan perhitungan metode K-System, yaitu dengan proses 1 yang dimana hasil perhitungan kelas massa batuan akan ditambah dengan perhitungan dimensi ekuivalen. Lalu yang ketiga analisis rekomendasi penyangga berdasarkan parameter metode rock structure rating, yang dimana menggunakan 3 parameter, ada parameter A, parameter B, dan parameter C. Untuk penentuan arah kelurusan umum kekarnya itu akan diolah menggunakan software DIPS versi 5.1. Setelah dilakukan serangkaian teknik pengolahan data dengan menggunakan metode K-System dan juga rock structure rating dan juga software DIPS versi 5.1, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan dengan metode K-System diperoleh kelas massa batuan untuk lapisan batu lanau dengan bobot nilai sebesar 8,7, dan untuk kelas massa batuan lapisan batu bara dengan nilai sebesar 8,8. Lalu yang kedua, rekomendasi penyangga dengan menggunakan metode K-System adalah penyangga rock bolt dengan panjang 1,55 meter dan spasi pemasangannya 1,8 meter untuk batu lanau. Dan untuk batu bara sendiri sama dengan batu lanau, hanya yang berbeda di spasi pemasangannya. Untuk batu bara spasi pemasangannya yaitu 1,9 meter. Lalu yang ketiga, rekomendasi penyangga dengan metode rock structure rating untuk adalah penyangga short rate dengan ketebalan 2,1 inci, penyangga rock bolt dengan diameter 1 inci, spasi pemasangannya 5,3 kaki. Selanjutnya yang kita bahas yaitu jurnal yang berjudul tentang analisis kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika atau RMR sistem set G25 yang berlokasi di Desa Batu, Tanjung, Kota Soloto. Kegiatan penambangan pada tambang bawah tanah memiliki risiko yang sangat tinggi bagi para pekerja tambang sehingga sangat diperlukan suatu penanganan yang hati-hati dalam pekerjaan. Saat melakukan tinjauan ke lapangan, penulis menemukan adanya penyangga yang patah titik 334 meter dari mulut lubangan pada cap, dan pada tiang penyangga lubang bukaan titik 313 meter dari mulut lubang, yang mana hal ini disebabkan oleh beban batu yang lebih besar daripada kekuatan kayu sebagai penyangganya. Penyangga yang digunakan oleh perusahaan adalah penyangga kayu dengan bentuk chair piece set. Sistem penyanggaan yang diterapkan oleh perusahaan dengan tinggi penyangga 2 meter, bagian kap 2 meter, dan lebar kaki penyangga 2,5 meter, dan jarak antara penyangga 1,5 meter. Dengan diterapkannya jarak antara penyangga yang sama pada setiap titik mengakibatkan dimensi pada lubang bukaan menjadi lebih kecil daripada dimensi awal, yang mana dimensi pada lubang bukaan menjadi tinggi penyangga 1,6 meter dan lebar kaki penyangga 2 meter. Oke, selamat malam guys. Perkenalkan, nama saya Ahmad, NIM 2021-63029. Di sini saya di bagian TBT RMR
di bagian metode, yaitu ada 3 metode. Metode pertama yaitu rock rating atau RMR, atau dikenal dengan geomekanik klasifikation, dikembangkan oleh Lienacki pada tahun 1973 sampai dengan 1989. Metode klasifikasi ini dengan menggunakan rating yang besarnya berdasarkan pada pengalaman Lienacki dalam mengerjakan proyek-proyek terowongan dangkal. Tujuan dari sistem RMR ini adalah untuk mengklasifikasikan kualitas massa batuan dengan menggunakan data permukaan dalam rangka untuk memadu metode penggalian dan memberikan rekomendasi pendukung kegiatan pertambangan serta rentang yang tidak didukung dan standby time. Sistem klasifikasi massa batuan dengan RMR dari Lienacki menggunakan 6 parameter dasar untuk mengklasifikasikan dan evaluasi hasil uji. 6 parameter tersebut membantu perkiraan lebih lanjut hasil analisis stabilitas sampai permasalahan khusus geomekanika batuan, yaitu 1. Kuat tekan inisial batuan utuh, 2. Rock quality designation RQD, 3. Spasi bidang diskontinu, 4. Kondisi bidang diskontinu, 5. Kondisi air tanah, 6. Orientasi bidang diskontinu. Selanjutnya yang kedua, inertial compressive strength atau CS adalah kekuatan batuan utuh intercrop yang diperoleh dari hasil pengujian di laboratorium. Satuan umumnya dinyatakan dalam MPA. Nilai UCS yang dihasilkan dari pengujian laboratorium merupakan besar tekan yang diberikan sehingga batu tersebut pecah. Untuk yang ketiganya pada tahun 1989, BUCDR memperkenalkan rock quality descent atau RQD sebagai sebuah petunjuk untuk memperkirakan kualitas dari massa batuan secara kuantitatif. RQD penting untuk digunakan dalam pembuatan massa batuan. RQD rock massa ranting atau RMR dan pembuatan massa lereng slope mass ranting SMR. RQD didefinisikan sebagai presentasi dari bagian inti yang utuh dengan panjang lebih dari 100 mm terhadap total kedalaman lubang bor core run. Sedangkan present SDE Boston 1976 memberikan hubungan antara nilai RQD dengan jarak antara bidang diskontinu yang ada di dalam massa batuan atau joint spacing JS. Perhitungan RQD biasa didapat dari perhitungan langsung dari singkapan batuan yang mengalami kerentakan. Sekian dari saya, Martin Parasa. Terima kasih. Pada jurnal dengan judul Evaluasi Faktor Keamanan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah dengan Metode Analisis Deterministik pada Perangkat Lunak Rock Support, metode yang digunakan pada tambang bawah tanah adalah metode cut and fill. Metode penambangan bawah tanah erat kaitannya dengan kestabilan lubang bukaan. Klasifikasi massa batuan bermanfaat untuk memberikan perkiraan awal kebutuhan penyangga serta untuk memperkirakan kekuatan dan juga perubahan bentuk massa batuan. Terdapat 2 metode klasifikasi massa batuan yang sering digunakan, yaitu Q-System dan juga rock mass rating. Dilakukannya pengevaluasian faktor keamanan pada lubang bukaan yang menjadi akses keseluruhan. Proses ini dilakukan berdasarkan klasifikasi massa batuan RMR dan juga Q-System yang nantinya datanya akan dimasukkan pada software Rock Support 3.0. Klasifikasi massa batuan dengan metode RMR diperoleh rating sebesar 59,889 dan juga dibutuhkan penyangga berupa rock bolt dan juga wire mesh. Sedangkan pada metode Q-System diperoleh rata-rata sebesar 13,01
yang dibutuhkan penyanggaan dengan rock bolt. Hasil faktor keamanan dari data Geological Strength Index sebesar 7,2. Besarnya tingkat kestabilan lubang bukaan dipengaruhi oleh kondisi batuan, di mana kondisi batuan pada lubang bukaan umumnya berkaitan dengan sifat mekanik massa batuan serta struktur geologi berupa kekar, lipatan, dan juga sesar patahan yang mengakibatkan tingginya displacement massa batuan. Displacement massa batuan adalah pemicu utama terjadinya ambrukan pada suatu lubang bukaan. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan terhadap massa batuan berupa klasifikasi massa batuan dan juga penentuan sistem penyanggaan lubang bukaan akses yang optimal. Diaplikasikan lokasi penelitian terhadap kondisi batuan dengan analisis empirik MRR dan juga Q-system sehingga lubang bukaan tetap stabil.